Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semua sudah pada melihat ada narasumber di depan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam topik penyusunan rencana pembelajaran semester berbasis PBL dan case method, katanya kalau tidak dikenal tidak disayang. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Iwan Mulyawan, Graduate Diploma MBA. Ini lahirnya di Bandung ya Pak ya? Ya, 1 bulan dengan saya 29 Juni, tapi tahunnya berbeda, tahun 58. Hidup Gemini. Bukan Gemini, bukan 29 Juni, bukan Cancer ya Pak? Ya, betul. Oke. Bapak sudah menikah dengan 3 anak. S1-nya diambil di Universitas Islam Nusantara, Ilmu Manajemen. Kemudian MBA diperoleh di Central Queensland University Australia. Untuk S3-nya Doktor Manajemen Bisnis diperoleh di Universitas Padjadjaran Bandung. Ini pengalaman kerjanya panjang sekali. Mohon maaf ya Pak, saya persingkat saja. Pada intinya Bapak ini sudah pernah menjadi ketua jurusan dari administrasi niaga. Kemudian juga ada yang namanya Ketua Departemen Administrasi Niaga. Beda ya Pak ya? Dulu berubah-ubah itu. Oh. Kementerian kita, Mendikbud, Menristek, Oke. Itu semua di Politeknik Negeri Bandung. Jadi Bapak di Polban. Kemudian yang terbaru ini Bapak sebagai anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian Bapak juga pernah di Chevron Energy, Akademi Kebidanan Manajemen, Kopertis Wilayah 4 Provinsi Jabar dan Banten, juga sebagai staf ahli di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pernah juga di P5D Bandung. Oke, ini masih ada juga untuk latihan, workshop dan penelitian. Tapi agar kita mengefektifkan waktu yang ada ya Pak, kita hanya baca sebagian saja. Nah, untuk sesi penyusunan RPS ini kita bagi 2. Yang pertama mungkin ada nanti pemaparan dari Pak Iwan, kemudian akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilahkan Pak Iwan. Info tambahan mungkin belum duduk sesuai tempat nama. Si keuangan di bagian depan saya, agar supaya diskusinya efektif, agar supaya semuanya sesuai dengan meja yang tercantum. Negeri Manado ini sedang berkembang ya. Pertama ada D2 fast track, kemudian D3, D4. Yes. Itu luar biasa. Saya pernah survei itu gimana program Pak Wikan atau Pak Dirjen itu, ya rata-rata sih agak ragu begitu. Pertama karena masalah akreditasinya, D3 yang sudah A, kemudian yang sudah mapan juga di industri mau ke D4. Ada keraguan gitu. Udah langsung Bu ya? Ya, silakan Pak. Mohon dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen, kalau disimak karena kesempatan ini sangat berharga sekali. Betul, terima kasih Bu Ivon. Silahkan Pak. Jadi lagi ya dalam proses yang dinamis ya untuk
maju berkembang begitu ya. Mudah-mudahan sukses semuanya ya, tentunya doa dan upaya ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berinisiasi gitu ya, maju untuk berkembang, berarti di situ ada effort, ada energi yang terus bergerak, yang membuat dinamis. Itu yang harus selalu manajemen itu mendinamisasikan terus. Karena kalau beberapa poli nggak saya sebutkan, itu cenderung stagnan. Itu aja prodi yang lama itu nggak ada ini kan. Ikut hibah-hibah kompetisi nggak pernah begitu ya. Kenapa? Karena disebutkan konflik internal. Konflik itu tidak harus jelek, ada yang bagus. Konflik itu kan kalau kita lagi dinamis, berbeda pendapat dan sebagainya, itu positif gitu. Tetapi yang konflik yang disfungsional, yang saling menghambat, bahkan tidak membuat lembaga itu maju, ya itu yang kita hindarkan. Itu memang nggak biasa itu dalam teori organisasi, itu perilaku organisasi ya, organizational behavior itu bisa terjadi gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini masalah persepsi saya ya, memandang bapak-bapak, ibu-ibu kebanyakan itu generasi muda. Nah ini saya ambil keliling seluruh politeknik seluruh Indonesia dengan berbagai kapasitas, juga dari badan akreditasi maupun dari kementerian. Itu sama-sama juga kementerian, tapi dari khususnya kalau sekarang kan Dirjen Vokasi gitu ya, itu memang sedang terjadi proses secara gradual itu bertahap berganti gitu ya, regenerasi. Jadi saya memandang Bapak dan Ibu itu sebagai masa depan Politeknik Negeri Manado. Mudah-mudahan akan membawa lebih baik. Tadi saya sampaikan diskusi dengan Bu Rafael itu, jangan lupa roh atau jiwa daripada Politeknik pendidikan. Kita kan jenis pendidikan itu ada dua, jenis pendidikan vokasi, programnya diploma, dan ada jenis pendidikan akademik, programnya sarjana. Nah itu harus dijaga. Tadi saya juga ingin menyampaikan ya, bahwa bagaimana konsep dan filosofi pendidikan itu, karena saya pernah di pusat pengembangan Politeknik, jadi dulu asisten direktur ya, dengan mengganti Pak Lutfi itu sedang saya tanamkan. Makanya ke beberapa tempat pun saya melakukan hal itu, sosialisasi atau berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang hal itu. Jadi ngobrol dengan juga. Kemudian sehubungan dengan topik kita pada hari ini, jadi saya kemarin itu sempat bernostalgia dengan Pak Enteng. Ya. Pak Enteng itu juga berbicara tentang dengan Ibu Marika ya, Ibu Direktur, tentang TPSTP. Kita pun dulu dapat grant TPSTP sehingga memungkinkan belajar tentang problem based learning, project based learning ini gitu. Saya belajar di Belanda. Kalau dulu kan ada project, ada scheme yang ke luar negeri. Jadi saya belajar di Hogeschool Holland, kemudian di Maastricht ya, tentang problem based learning ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini berubah dan ada metode yang ini? Karena memang dunia itu sudah berubah trennya itu ke outcome based education begitu, dengan konsep student center learning, dan oleh kementerian sudah dituangkan di dalam Permendikbud ya, Permendikbud ya, Permendikbud nomor 44, sekarang sudah nomor 3 diganti Permendikbud Ristek. Udah ganti-ganti ini Bu, sehingga di kementerian itu Bapak Ibu ganti kop, ganti pelang gitu, jadi that's costly lah gitu. Jadi memang itu gitulah, memang udah keniscayaannya harus begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan problem based learning ini, karena memang ada paradigma yang ditetapkan oleh ini, bahwa standar itu, bahwa pembelajaran itu sebaiknya sudah bukan teacher center learning, tetapi student center learning. Apa bedanya nanti kita akan bahas ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini gambar ya Bu ya. Nah, jadi ini hanya ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Sering kita menganggap hal yang sudah biasa yang kita jalankan itu, yang saya ini boleh ya Bu? Boleh Pak, kita jauh. Tapi mudah-mudahan jauhan. Jangan, nggak apa-apa.
Saya takutnya bukan saya takut dengan bapak-bapak, kita dari Bandung itu dulu rekor lah. Dan dengan Jakarta itu saling kejar-kejaran, sering di atas dan bawah tentang penularan COVID gitu. Jadi ya kita harus menjaga, kita ini berjauhan kata Bu Ivon ya. Bapak dan Ibu, ini sebagai ilustrasi ya, ilustrasi seringkali bahwa kita menganggap apa yang kita lakukan sekarang itu sudah established, sudah mapan, sudah bagus begitu ya, indikatornya dari hasil ujian mahasiswa dan seterusnya. Tetapi sasaran daripada profil lulusan dan learning outcome itu sebetulnya belum sepenuhnya tercapai, karena pendidikan itu di kita di vokasi bukan hanya mentransfer knowledge gitu ya, skill, tetapi diantaranya sikap dan perilaku kepada diri sekalian. Kalau bisa itu secara komprehensif itu semua itu tercover begitu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau masih muda tuh semangat. Saya punya teman dulu tuh ngajar berapa jam? Pak Isayas 50 jam Pak. Wah, di Poli kan nggak sebanyak itu, ya di luar Pak. Nah, udah bilang di luar, tapi akhirnya beliau meninggal Pak, karena mungkin kalau mesin itu terlalu dipaksakan. Dan itu akhirnya dia, aduh itu sahabat saya betul Pak, penyusunannya itu depresiasinya lebih cepat. Nah kalau orang akuntansi ke sana ya. Jadi aduh saya berpikir masih muda, dan saya terkenang dengan beliau itu, baik orangnya. Di Politeknik semua orang baik, saya menganggap begitu, dan seperti keluarga kita itu. Nah jadi upayanya ekstra keras, dan si muda sih nggak ada masalah, tetapi kita seiring dengan umur ada berkurang, maka metodenya begitu. Dan kita tentunya juga sudah ditunjang oleh teknologi. Itu kan teknologi itu membuat hidup itu lebih mudah gitu. Nah itu harus dimanfaatkan. Ya, kalau enggak, ya Bapak ketinggalan atau mungkin out of date atau fade away begitu, tanpa disadari begitu. Saya juga udah merasakan dengan generasi muda yang sekarang diberi kesempatan untuk kajur, untuk ini itu mahasiswa saya dulu malah saya dua kali kajur itu. Mereka lebih tune in dengan perkembangan yang berbau digital ya, dengan teknologi 4.0 itu mereka lebih update dan lebih cepat menyesuaikan. Sedang kami ya tertatih-tatih lah belajar juga mengikuti, kalau enggak ya juga ketinggalan juga. Apalagi sekarang Dikti itu dengan sistem kerjanya ya dengan menteri yang bekas direktur Gojek itu ya berbasis digital ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi kan ada istilah work not harder, wah itu dalam manajemen tuh, tetapi smarter. Jadi bekerja itu bukan tambah keras itu seperti mendorong gajah ini, tetapi smart. Nah inilah salah satunya PBL itu Bapak dan Ibu, bagaimana objektif pembelajaran itu tercapai, tetapi dengan efisien dari segi tenaga, waktu, pikiran, ya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga tempat ya. Jadi itu bisa terjadi seperti itu dibandingkan dengan lecture yang nanti saya akan tunjukkan efektivitasnya ternyata kecil sekali begitu. Tapi boleh nanti kita diskusi itu, mungkin ada yang sebelum dari dulu juga saya kan dari waktu universitas juga udah dengan lecture dan lecture gitu ya. Nah, tapi ya ini kita perlu ini kan lah pikirkan kembali lah Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini kelihatan ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini amanat yang diinikan bahwa pembelajaran itu sebaiknya seyogyanya itu student center learning. Itu memang eranya begitu. Nah student center learning itu apa? Jadi pembelajaran itu pada Ibu sekalian itu aktif. Aktif di sini bukan dosen yang aktif. Kalau teacher kan aktifnya dosen lah Ibu sekalian. Mulai menyiapkan materi dulu, dia sebagai one and the main actor in the class gitulah, dimana mahasiswa mendengar begitu, mungkin juga mendengar, mungkin juga tidur ya, apalagi dengan daring ini. Saya itu Bu Ipon kalau ngajar daring itu munculkan mukanya, karena muncul inisialnya aja gitu, Andi A, Iwan I misalnya begitu ya. Mungkin mereka nggak ada di situ, tidur atau apa begitu ya. Tapi saya juga harus berpikir positif ya, tidak suzon, jadi mungkin mereka juga belajar. Cuman harus tampil itu kadang-kala memang aktivitas itu harus terlihat, bahkan harus di drive gitu ya, dengan walaupun itu daring ya, supaya dia ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Kan apakah ada ininya waktu daring itu ada problem based learningnya? Ada. Nanti saya beberapa contoh ya dari laporan, dan sebetulnya ada tayangan ini untuk aktivitas mereka ketika melakukan problem based learning. Oh ya, saya ingin menyampaikan, harusnya di intro dulu ini sebelumnya. Jadi
Bapak dan Ibu, untuk student center learning ini memang sering confusing dengan project based learning, dengan case method dan sebagainya. Memang berbeda, dan itu salah satu mereka itu semua adalah metode-metode yang pembelajaran yang bisa kita pakai gitu. Ya, nanti mungkin masuk ke sana. Kemudian pembelajaran jadi lebih mendalam. Nanti itu akan kami sampaikan juga mengapa mendalam ketika kita memberikan suatu materi masalah ya, ini bukan kasus tapi masalah, beda dengan